Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Demi memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional, Bank Indonesia kembali menggelar Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2025. Acara ini akan melibatkan 360 UMKM secara luring dan 1.100 UMKM secara daring. Diselenggarakan sejak tahun 2016, Bank Indonesia kembali menggelar Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada tahun 2025. Sebanyak 360 UMKM terlibat secara luring dan 1.100 UMKM secara daring dalam pameran yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 7 hingga 10 Agustus 2025. Acara ini juga melibatkan kementerian lembaga, pelaku industri, agregator, lembaga keuangan, dan mitra internasional. Tahun ini Bank Indonesia mengusung tema sinergi dan inovasi, kunci penguatan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Tak hanya pagelaran karya kreatif, terdapat juga kegiatan seminar dan talk show, pagelaran fashion show, business matching dengan jaringan industri domestik dan pasar internasional, hingga promosi produk lokal berkualitas seperti kopi dan teh premium. Melalui acara tahunan ini, Bank Indonesia berupaya memaksimalkan perannya sebagai katalisator dalam mendorong perkembangan dan pembinaan UMKM. Bank Indonesia berperan sebagai katalisator dalam mendorong perkembangan UMKM melalui pembinaan, berupa peningkatan kompetensi usaha, penguatan akses informasi dan literasi keuangan, serta fasilitasi jejaring kemitraan bisnis. Jadi diharapkan kolaborasi ini dapat menciptakan ruang pertumbuhan baru bagi UMKM melalui pertemuan ide, inovasi, dan semangat tumbuh bersama dalam satu wadah. Kali ini kita bersinergi dengan 24 kementerian lembaga, asosiasi, dan juga pelaku industri yang terlibat langsung dalam berbagai aktivitas, seperti panggung aktivitas bersama, pendampingan UMKM, serta dukungan dalam pembiayaan, sertifikasi SNI, dan juga perlindungan haki. Di tahun ke-10 ini, Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian, lembaga dalam menghadirkan pelaku UMKM unggulan dari berbagai latar belakang. Harapannya UMKM lokal bisa berkembang dengan setara dan terbuka, terutama di sektor berkelanjutan yang ramah lingkungan. Bank Indonesia juga mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan merasakan semangat UMKM Indonesia di KKI 2025, tanggal 7 hingga 10 Agustus di JCC, Jakarta. Cindy Permadi, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Saudara, data-data ekonomi super cantik bertaburan akhir-akhir ini. Setelah data kemiskinan yang membaik, kini pertumbuhan ekonomi Indonesia bikin kaget banyak orang. Rekor tertinggi sejak kuartal 3 2023. Daya beli tak menghalangi ekonomi melangit. Suramnya manufaktur tak tercermin ke pertumbuhan ekonomi. Ledakan setengah menganggur penduduk kota tak cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Pagi. Mas Bima, ini kira-kira kaget nggak nih? Komen dulu deh, Mas. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS terakhir kan katanya kuartal 2 nih 5,12. Ya, cukup mengagetkan dan mengejutkan ya. Karena kalau melihat dari beberapa angka yang disajikan oleh BPS itu membuat kita mengerutkan dahi ya, bahwa pertumbuhan misalnya industri pengolahan itu tumbuhnya 5,68% secara tahunan di kuartal kedua 2025 di saat, nah ini garis bawahnya, di saat indikator PMI manufaktur itu justru mengalami kontraksi di 46,7 pada Juni 2025. Jadi pada kuartal yang sama ini industrinya bertolak belakang, berbeda. Itu juga ditemukan misalnya dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, investasi langsung. Ya, investasi langsung itu angkanya naik signifikan di kuartal kedua. Nah, tanpa ada penjelasan rinci. Padahal sebelumnya BKPM mengumumkan bahwa realisasi investasi asing pun juga sedang melambat. Karena memang data-data yang lain, indikator-indikator yang lain itu berkebalikan dengan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik.
Salah satunya misalnya gelombang PHK di sektor industri padat karya, kemudian juga terjadi misalnya penurunan efisiensi atau efisiensi baik belanja pemerintah maupun industrinya juga melakukan efisiensi, menahan ekspansi. Arus modal asing yang masuk, ini salah satunya yang masuk ke portfolio dan juga ke sektor-sektor real itu juga melambat. Bahkan performa Indonesia dari sektor permodalan ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand, kemudian Malaysia. Tapi ini kenapa investasinya? Kalau disebut investasi domestik yang naik terlalu tinggi atau signifikan, ini proyeknya apa? Karena kalau proyeknya di pertanian misalnya untuk mendukung food estate, kemudian makan bergizi gratis, ini juga nggak kelihatan karena sektor pertanian itu tumbuhnya cuma 1,6% di periode yang sama. Jadi ada diskrepansi atau ada selisih data yang jauh sekali berbeda. Kemudian konsumsi rumah tangga juga sama, Mbak. Konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya 4,97% secara tahunan. Ini apa ini? Kan lebarannya udah lewat. Kalaupun ada momentum mudik, arus mudik balik lebaran saat itu pada bulan April ya, itu kan hanya sebentar dibandingkan di kuartal kedua 2024 yang lebih lama efek dari lebarannya. Jadi nggak ada faktor musiman juga yang mendorong konsumsi rumah tangga itu bisa naik. Nah, di sini yang akhirnya membuat semua bingung gitu. Ini BPS angka-angkanya dari mana? Dan ya kita juga mengkhawatirkan adanya data-data yang kemudian indexing juga itu yang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Oke. Makanya kita ingin agar ada keterbukaan lah semua metodologi dan sumber-sumber data termasuk indeks termasuk ke sektor industri manufaktur. Kami tangkapnya begini, Mas Bima. Artinya ada dugaan, ada mismatch nih gitu antara data dengan realitanya. Meskipun di satu sisi, Mas Bima ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini membantah kalau misalnya ada manipulasi data di situ. Nah, apa yang bisa dicermati dari ini? Apa sih sebetulnya yang berbeda? Apakah memang metodologi yang digunakan BPSK atau gimana? Iya, ini kan pemerintah nggak bisa menjawab sebenarnya soal pertumbuhan industri pengolahan kenapa bisa melonjak tinggi sekali di saat PMI manufaktur. Jadi PMI manufaktur ini secara singkat dia mencatat pembelian bahan baku dari industri pengolahan. Jadi kalau industri pengolahannya dia menahan pembelian bahan baku, kan berarti PMI-nya turun. Tapi yang terjadi industri manufaktur tumbuhnya tinggi. Berarti di situ gapnya besar sekali. Nah, industri manufakturnya apa? Di saat yang bersamaan ada beberapa perusahaan-perusahaan misalnya hilirisasi smelter nikel. Itu banyak yang menghentikan produksi karena memang terjadi oversupply nikel di pasar internasional. Ada besi baja juga yang berlebihan di pasar internasional. Jadi kalau hilirisasi itu bisa mendorong industri naik, ini juga nggak matching dengan realita yang ada di lapangan. Nah, inilah gapnya yang terjadi di situ. Kemudian juga tadi masalah soal investasi. Data berbeda-beda. Jadi datanya BKPM, realisasi investasinya itu berbeda dengan pembentukan modal tetap brutonya BPS. Beda lagi dengan lembaga internasional. Aja dari UNCTAD itu ada perbedaan selisih yang cukup jauh misalnya. Jadi mana nih yang bisa dipegang ini? Kalau datanya kemudian terlalu jauh perbedaannya, bahkan di antara lembaga pemerintah sendiri. Sehingga kita susah ini kemudian bilang bahwa oh ekonomi baik-baik saja, nggak perlu stimulus, tidak perlu banyak insentif, pengusaha tidak terlalu banyak dibantu, pekerja juga. Karena ekonomi bisa tumbuh 5,12%. Jadi kita meminta agar ada transparansi lah kepada publik. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat proses penyusunan data khususnya ini sekarang pertumbuhan ekonomi. Kenapa ini penting? Karena hampir semua pelaku usaha, terutama yang skala menengah besar, investor, manajer investasi, itu semua melihat dan kejadian di India pada 2015 itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ada ketidakpercayaan terhadap data statistik milik pemerintah. Itu pernah terjadi di India dan akhirnya dilakukan audit besar-besaran.
Oke, tadi sempat disinggung soal bagaimana konsumsi rumah tangga Mas Bima tumbuh hanya 4,97 pada kontribusinya 54,2% terhadap PDB. Sementara overall pertumbuhan ekonomi itu tadi 5,12%. Gimana caranya Mas? Kok kayaknya ada yang nggak matching nih antara data dan balik lagi itu soal bagaimana realitanya di lapangan? Ya, misalnya begini, kalau konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar, dia hanya tumbuh 4,97%, tapi pertumbuhan ekonomi totalnya 5,12%, itu kan juga artinya ada yang nggak matching lah bahasa bahasa sederhananya, ada yang nggak sinkron antara yang dicatat dengan output akhir total ekonominya, padahal dia pembentuk utama. Nah, 4,97%-nya saja itu sebenarnya dipertanyakan juga. Karena tadi, ini lebarannya udah lewat, pada waktu puncak lebaran itu nggak setinggi di kuartal kedua. Jadi apa yang menjadi dasar? Kalau dibilang ini adalah bansos dari pemerintah yang bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah itu masih tercatat negatif pertumbuhannya di kuartal kedua 2025. Karena ada efisiensi belanja juga. Jadi susah kita mendapatkan penjelasan kenapa. Selain tadi karena dari segi metodologi dan porsi total, ini kalau untuk 5,12% pertumbuhan ekonomi total, setidaknya konsumsi rumah tangga itu butuh di atas 5%. Kalau memang menggunakan proporsional. Oke, berarti memang ini yang menjadi pertanyaan soal bagaimana data-datanya dan kemudian tentu bagaimana sebetulnya berapa sih angka realnya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Bima dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alan Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9